Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas kalor mengenai asas Black. Kita langsung masuk ke materi. Nah, jadi menurut Joseph Black, pada saat kita mencampurkan dua buah zat, banyaknya kalor yang dilepaskan zat yang suhunya lebih tinggi itu sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Jadi menurut Joseph Black misalnya ada dua buah zat, air panas dan air dingin. Nah, kedua zat ini dicampurkan, air panas dan air dinginnya. Terus karena air panas ketemu sama air dingin, si air panas akan melepaskan kalor ke zat satunya atau untuk diserahkan ke air yang lebih dingin. Nah, jadi panas atau kalor yang dilepaskan oleh si air panas itu sama besarnya dengan panas yang diterima oleh air dingin. Atau gampangnya gini, misalnya kalian punya kue 5, terus kuenya mau dikasih ke orang lain. Kalian memberikan 3 kue kalian ke orang tersebut. Jadi kalian memberikan 3 kue. Artinya orang tersebut menerima 3 kue juga. Itu maksudnya. Jadi yang kita lepaskan sama dengan yang dia terima. Nah, asas Black bunyinya seperti itu. Jumlah kalor yang dilepas sama dengan jumlah kalor yang diterima. Oke. Kita lanjut. Nah, ini dia lebih jelasnya. Jadi menurut Black, apabila dua buah benda yang memiliki suhu berbeda dicampurkan, maka benda yang memiliki panas akan memberikan kalor kepada benda yang dingin, sehingga pada akhirnya suhu dari kedua benda tersebut sama. Jadi ketika air panas dicampur dengan air dingin, jadinya air hangat. Nah, sama, yang tadinya panas suhunya jadi hangat, yang tadinya dingin suhunya juga berubah jadi hangat. Terus jumlah dari kalor yang diserap oleh benda dingin itu sama dengan jumlah kalor yang dilepaskan oleh benda panas. Seperti tadi ya contohnya. Terus benda yang didinginkan itu akan melepaskan kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap jika benda itu dipanaskan. Nah, secara matematis asas Black dapat ditulis sebagai berikut. Q lepas sama dengan Q terima. Kalor yang dilepas, jumlah kalor yang dilepas sama dengan jumlah kalor yang diterima. Rumus kalor M1 dikali C1 kali delta T1 sama dengan M2 dikali C2 dikali delta T2. Ini karena ada dua zat ya. Ini zat pertama, ini zat kedua. Berikutnya nih, M-nya tetap M1C1. Untuk T-nya ini T1 dikurang TA. Terus yang ini kebalikannya, TA dikurang T2. Jadi ini angka dulu baru huruf. Kalau ini huruf dulu baru angka untuk T-nya. Nah, ini keterangannya. Yang M1 merupakan massa benda yang suhunya lebih tinggi. Artinya suhu tinggi itu pakai M1. Terus yang M2 massa benda 2 itu suhu yang rendah. C1 itu untuk kalor jenis benda yang pertama yang suhunya tinggi. Sedangkan C2 itu untuk benda kedua yang suhunya lebih rendah. Terus T1 itu suhu benda 1 yang panas tadi. Sedangkan T2 adalah suhu benda yang kedua yang lebih rendah suhunya. Sedangkan TA itu adalah suhu akhir atau suhu setelah kedua zat dicampur. Kita langsung masuk ke contoh soalnya. Jadi lebih gampang itu langsung ke contoh soal. Yang pertama, air bersuhu 20 derajat Celcius dengan massa 200 gram dicampur dengan air bersuhu 90 derajat Celcius bermassa 300 gram. Tentukan suhu air campuran. Seperti biasa kita analisis komponen apa saja yang ada di dalam soal ini. Yang pertama ada dua buah suhu. Suhu ini 20 derajat Celcius, yang ini 90 derajat Celcius. Ingat yang angka 1, M1, C1, T1 itu untuk yang suhunya tinggi. Kita anggap seperti itu biar gampang. Jadi yang tinggi-tinggi itu kita anggap punyanya 1. Artinya ini merupakan T1. Kalau ini T1, maka M1-nya adalah yang ini. Nah, ini M1. Nah, yang ini T2. Yang ini M2-nya. Yang ditanyanya apa? Nih.
suhu akhir campuran. Suhu akhir itu TA, gitu ya. Oke, langsung kita buat diketahuinya. Jadi yang diketahui yang pertama, M1-nya 300 gram, M2-nya 200 gram, C1 sama dengan C2 sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Ini air ya. Kalau air, ini kan sama-sama air nih, artinya kalor jenisnya sama. Terus kalori jenis air itu 1 kalori per gram derajat Celcius. 1 kalau dia pakai kalori. Kalau dia pakai joule, kalau dia pakai joule itu 4200 air. Itu ya. Kalau kalori itu 1, kalau dia pakai joule besarnya 4200. Ini kan pakai gram, gram pasangannya kalori. Kalau dia pakai kilogram pasangannya joule gitu ya. Jadi biasanya nggak disebutin, kalian udah harus hafal sendiri kalau C-nya air itu 4200 kg per joule atau 1 kalori per gram derajat Celcius. Lanjut, T1-nya 90 derajat sedangkan T2-nya 20 derajat Celcius. Yang ditanya TA-nya. Langsung ya kejawab, rumusnya Q lepas sama dengan Q terima. Kita urai. Nah, ini M1 kali C1 kali delta T1 sama dengan M2 kali C2 dikali delta T2. Kita masukkan kita urai T2, delta T-nya maksudnya. Ini tetap M1 C1, yang ini T1 dikurang TA, yang ini TA dikurang T2. Masukkan angkanya. M1 300, yang C1-nya 100, delta T1-nya 90, TA-nya yang kita cari, nggak tahu jadinya. Ini M2-nya 200, C-nya 1, TA dicari, dan T2-nya adalah 20. 300 dikali 1 itu tetap 300, berarti ini 300 dikali 90 kurang TA. Sedangkan yang ini 200 dikali TA dikurang 20. Nah, ini sama kayak pengerjaan aljabar kemarin yang perkalian. Ini ya, 300 dikali 90 berapa, terus 300 dikali TA berapa. Ini ya cara ngalikannya. Ini juga sama, 200 dikali TA sama 200 dikali negatif 20. Nah, sekarang 300 dikali 90. Simpan nolnya ada 3 nih, 1, 2, 3. Kita simpan, ada 3 buah nol. 3 kali 9, 27. 27 tinggal tambahkan nolnya, jadinya 27.000 dikurang 300 dikali TA. 300 ini kan positif kali negatif, jadi 300 TA. Ini 200 TA dikurang 200 dikali 20 hasilnya 4.000. Oke. Sekarang yang TA kumpulkan sama-sama yang TA. Yang nggak punya TA kumpulkan sama-sama yang nggak punya TA. Seperti ini dia. Nah, 27.000 ditambah ini kan ya, ini kita pindahkan ke sebelah sana. Nah, ke sini. Awalnya dia pengurangan, setelah pindah dia berubah jadi penjumlahan. Sedangkan ini TA ditaruhkan di sini, tukaran tempat dia. TA juga sama, awalnya dia pengurangan, setelah pindah dia jadi penjumlahan gitu ya. Lanjut, ditambahkan hasilnya 31.000 sama dengan yang ini 500 TA. Oke, jadi TA ini kan perkalian nih. Perkalian kalau pindah jadi pembagian, maka hasilnya 31.000 dibagi 500, TA sama dengan 62 derajat Celcius dapat. Jadi suhu campuran air tersebut adalah 62 derajat Celcius. Kita masuk ke contoh berikutnya. Soal kedua, kuningan bermasa 0,1 kg bersuhu 90 derajat Celcius. Langsung kita analisis, lihat suhunya. Yang satu 90 derajat, yang satu 10 derajat. Berarti yang tinggi ini ya, berarti ini T1. Kalau ini T1 berarti ininya juga M1. Yang ini T2. Dan yang ini M2. Terus nih ada kuningan, masukkan dalam wajan berisi air 0,5 kg air, suhunya 10 derajat Celcius.
Andai kan tidak ada energi kalor yang hilang, berapakah suhu akhir kuningan dan air tersebut? Ini beda, ada kuningan ada air, berarti zatnya nggak sama. Ini kuningan C-nya, ini kan kalor jenis nih. Ini kalor jenis kuningan, berarti ini kuningan suhunya tinggi, berarti C1. Sedangkan air nih kan C2. Lihat nih, karena ini dia pakai kilogram, maka C-nya air 4200 gitu ya. Oke, yang ditanyanya suhu akhir kuningan dan air. Berarti suhu akhir itu T. Ini yang dicari. Oke, kita langsung ke pengerjaannya. Diketahui M1-nya 0,1 kg, M2-nya 0,5 kg, T1-nya 90 derajat Celcius, T2-nya 10 derajat Celcius, C1-nya punya kuningan ya, karena suhu kuningan lebih tinggi, 380 Joule per kilogram derajat Celcius, C2-nya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, dan yang ditanyakan adalah TA-nya. Caranya masih sama. Rumus asas Black adalah Q lepas sama dengan Q terima. Nah, rumusnya M1C1 delta T1 dikalikan sama dengan M2 dikali C2 dikali delta T2. Kita urai delta T-nya. T1 dikurang TA, yang ini TA dikurang T2. Masukkan angka-angkanya. Ini 0,1 dikali 380. Dalam kurungnya T1-nya 90 derajat, TA-nya kita nggak tahu. Yang ini M2-nya 0,5, C2-nya 4200 dari sini ya. Terus dikali TA dikurang 10, T2-nya 10. Oke, kita kalikan yang di luar dulu. Kalikan 0,1 dikali 380 dan 0,5 dikali 4200. Hasilnya 38 dengan 2100 yang dalam kurung tetap. Nah, udah sampai situ sama kayak tadi. Ini kalikan ya. Ini 38 dikali 90 jadinya ini. Terus 38 dikali TA jadinya ini. Ini juga sama. 2100 kali TA, 2100 TA. Sedangkan 2100 dikali 10 hasilnya adalah 21.000. Nah, udah seperti ini, pindah ruaskan ke tadi. Yang nggak punya TA dipindahkan ke sini. Ini kan ya nggak punya TA nih. Tandanya awalnya negatif, kalau dipindahkan berubah jadi positif. Maka nah ini juga sama, 38 TA pindahkan ke sana. Awalnya dia negatif, kalau pindah berubah jadi positif. Bentuknya berubah jadi kayak gini. 3420 ditambah 21.000 sama dengan 2100 TA ditambah 38 TA. Hasilnya 24.420 sama dengan 2138 TA. Ini perkalian, maka kalau dia pindah berubah jadi pembagian. Ini ya, 24.428 420 maksudnya dibagi 2138, maka nilai TA adalah 11,4 derajat Celcius. Nih ya, jadi suhu campuran air dan kuningan tersebut adalah 11,4 derajat Celcius. Oke. Itu tadi penjelasan tentang asas Black, semoga dapat kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.